Bab 71, Lihat Orang Tua. Haha, ayo, Xiao Tian, kalian bersama, apa yang kalian tunggu siang ini? Lagi pula, aku melihat Xiao Lanlan ingin kalian pergi. Jika kalian tidak naik, aku tidak tahu apakah dia bisa makan. Jiang Bai berkata, haha tersenyum, itu bukan adegan penting, Xiao Tian tidak masalah dengan alam. Ada percakapan antara kedua orang itu, dan agak memalukan untuk membuat wajah Xiao Lanlan memerah. Xiao Tian masih sedingin air. Beberapa orang naik ke atas, memesan makanan, dan segera makanan pembuka dan makanan penutup datang, diikuti oleh steak yang lezat di atas meja. Xiao Lanlan tidak sopan, berteriak dan mulai makan. Zhu Xinxin mengunyah dengan wajah merah dan mulut kecil. Ketika mereka datang, mereka merasa bahwa suasananya salah. Mereka semua adalah orang-orang sukses berjas. Mereka mengenakan dua seragam mahasiswa. Bagaimana melihat mereka, bagaimana menurutmu sedikit salah? Ini membuat Zhu Xinxin sangat malu, dan kepalanya terkubur di piring. Sebaliknya, Xiao Lanlan sangat murah hati, saat makan, tetapi juga meminta Jiang Bai untuk bertanya kepada Barat, dan bertanya tentang situasi Jiang Bai dan hubungannya dengan Zhu Xinxin. Kakak Jiang Bai, apa hubunganmu dengan Xinxin? Kalian berdua sangat dekat, apakah kalian saling mencintai? Bagaimana kalian tahu? Xiao Lanlan, saat makan, seperti meriam, sama sekali mengabaikan keinginan yang telah mulai menjilati pakaiannya. Aku tidak tahu banyak tentang Xinxin, kita. Jika menurutmu itu jatuh cinta, itu benar, aku sangat menyukai gadis ini. Ketika Jiang Bai menjawab, hati Zhu Xinxin dengan cepat menyebut mata orang buta itu, karena takut Jiang Bai mengatakan bahwa dia adalah kekasihnya. Meskipun ini adalah fakta, itu dapat dikatakan di hadapan sahabatnya. Tetapi untungnya, Jiang Bai tidak mengatakan ini, hanya mengatakan bahwa keduanya sedang jatuh cinta, tetapi membiarkan Xinxin menghela napas lega, sementara hati tampaknya dipenuhi dengan sesuatu manis, sangat bahagia. Ah, ini benar-benar jatuh cinta. Tidak heran jiwa Xinxin tidak ada dalam 2 hari terakhir. Xiao Lanlan berkata dengan takjub, lalu melihat Zhu Xinxin yang tersipu, tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, ponsel Jiang Bai berdering, dan perangkat lunak obrolan secara otomatis mengeluarkan avatar yang dikenalnya untuk menambahkannya, membiarkan Jiang Bai secara tidak sadar memilih untuk setuju. Saya mulai berbicara di sana, saya. Su Mei. Saya tahu, siapa Su Mei? Jiang Bai tidak akan lupa. Wanita pertama Jiang Bai, bagaimana hal semacam ini bisa dilupakan? Itu, aku tidak hamil. Kata-kata Su Mei terkirim dan saya dapat melihat bahwa pihak lain sedikit malu dan kesal. Lalu, hati Jiang Bai panas, dan ketika dia mengingat tubuh keton panas Su Mei, Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesap anggur merah dan menjilati bibirnya yang agak kering. Apakah tempat lama di malam hari enak? Su Mei terus bertanya. Enak, Jiang Bai secara alami setuju. Hal semacam ini tidak setuju, belum lagi dia benar-benar terpesona oleh tubuh keton Su Mei yang cantik. Dibandingkan dengan tubuh Zhu Xinxin, jelas bahwa Su Mei lebih menarik bagi pria. Perasaan dua orang berbeda, yang satu adalah apel hijau, yang menarik. Itu selalu bisa disisihkan untuk membuatnya lebih lezat. Yang satu adalah ceri matang, dan mulutnya terbuka, dan rasanya kuat. Kemudian saya melihat Su Mei tidak lagi berbicara, Jiang Bai mengambil telepon, dan terus mengobrol dengan kedua gadis itu. Makanannya lezat dan lezat. Sebelum pergi, Xiao Tian pergi ke ujung akun, Jiang Bai akan mengirim mereka 2 orang untuk pergi. Adik kecil, steak hari ini enak sekali. Tempat yang kamu rekomendasikan sangat bagus. Lain kali aku akan datang dengan teman-teman sekelasku. Lingkungannya bagus, makanannya enak, tapi harganya tidak murah, haha, tapi tidak masalah. Xinxin, adikku tidak punya uang saku bulan ini, dan aku akan mengajakmu makan lagi. Ya, berapa harganya? Xiao Lanlan, yang memakai kacamata dan memiliki kepribadian yang lembut, jelas tidak konsisten dengan penampilannya. Setelah makan, dia saling mengekspos dan mengekspos sifatnya. Xiao Tian tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, dan tidak menjawab pertanyaan ini. Xiao Lanlan melihat bahwa dia tidak berbicara, mengerutkan kening, lalu mengulurkan tangan dan mengambil tagihan di tangan Xiao Tian. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan tidak bisa menutup lagi. Ada apa? Zhu Xinxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Lanlan.
Apa tagihan yang terlihat bagus? Xiao Lanlan memiliki keluarga yang baik dan seharusnya tidak terkejut dengan makanan. Xin Xin, kurasa kamu tidak bisa tolong bulan ini. Kamu masih harus menunggu sampai aku dewasa untuk bekerja, menabung sedikit uang dan mengatakannya, makan 28.000, apa tempat yang rusak. Aku belum datang dalam hidup ini. Xiao Lanlan berkata dengan wajah pahit. Harga ini benar-benar di luar toleransinya, apalagi dia, orang tuanya datang, dan tidak mampu membelinya. Apa? Zhu Xinxin tertegun mulutnya dan menatap Jiang Bai, yang penuh dengan senyum, dan kemudian merasa hatinya berdarah. Tentu saja, 2 botol anggur merah tidak diminum, Jiang Bai sendirian di sana untuk minum, tetapi makanan ini selalu dimakan. Berapa ribu hal yang baru saja ada di sana. Pikirkanlah, aku berharap Xinxin merasakan hatiku berdarah, dan pada saat yang sama, perasaan yang tak terlukiskan naik turun di hatiku. Aku merasa lebih rendah diri dan merasa bahwa jarak antara diriku dan Jiang Bai benar-benar besar. Kemudian, aku menghabiskan emosi rumit dari 2 orang, dan aku tanpa sadar dikirim kembali ke sekolah oleh Jiang Bai. 2 gadis konyol keluar dari mobil dan melihat Jiang Bai pergi. Untuk waktu yang lama, Xiao Lanlan kembali kepada Tuhan dan memegang tangan Zhu Xinxin di sebelahnya. Dia berkata, "Kapan Xinxin, di mana kamu tahu Jiang Bai, bagaimana dia bisa begitu kaya? Ya Tuhan, makanlah lebih dari 20.000 kali sehari. Aku mendapat gaji ibuku selama 3 bulan, dan kami memiliki jarak yang besar dengannya. Apakah dia benar-benar tulus kepadamu? Kamu harus berhati-hati, orang kaya ini mungkin bersamamu." Kata-katanya belum selesai, tetapi artinya sangat jelas, dia takut Jiang Bai dan Zhu Xinxin hanya bermain-main, dan Zhu Xinxin masih muda dan tidak tahan godaan. Aku tahu, Zhu Xinxin berkata sambil mendesah pelan. Namun, aku segera kembali kepada Tuhan. Dia adalah kekasihnya, bukan seorang istri yang ingin menikahinya. Apa yang kamu khawatirkan? Untuk ini, Zhu Xinxin masih percaya diri, dan dia masih muda. Dalam beberapa tahun pertama, Jiang Bai seharusnya tidak lelah dengan dirinya sendiri. Jika ada hari seperti itu seharusnya masalah beberapa tahun sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan? Terlebih lagi, hari ini, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Diperkirakan akan memakan waktu lama. Jadi 2 orang berjalan ke sekolah dengan emosi yang rumit. Tanpa sadar, pada sore hari, Jiang Bai, yang baru saja kembali ke rumah, menerima pesan teks dari Zhu Xinxin, "Kakak Jiang Bai, aku Xinxin, guru bertanya padaku di sore hari. Karena siang hari, biarkan aku menelepon orang tua, ibuku tidak baik, bisakah kamu?" Kata-katanya belum selesai, tetapi artinya sangat jelas, ini untuk membiarkan Jiang Bai berpura-pura menjadi orang tua. Tersenyum, Jiang Bai tidak menanggapinya dengan serius, langsung menyetujuinya, mengeluarkan kata, lega, lalu bertanya tentang waktu, mengaturnya untuk besok pagi. Tentu saja, Xiao Santou kemudian menyembunyikan Jiang Bai, dan dia menggunakan masalah tidak pulang malam ini. Jiang Bai secara alami menolak saran Santou dan berbohong bahwa ada sesuatu di malam hari dan tidak setuju. Hanya bercanda, hal semacam ini datang beberapa kali, dan para dewa tidak dapat menahannya. Bab 72, tidak ada yang namanya buku. Setelah menginap di perpustakaan Universitas Tiandu pada malam hari, Jiang Bai makan malam, lalu langsung pergi ke Hotel Hengsheng. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu, Su Mei yang sudah lama tidak terlihat, sudah menunggu di sana, mengenakan gaun merah menyala, seksi dan mengharukan. Tanpa menunggu pihak lain berbicara, Jiang Bai langsung memeluk Su Mei dan mencium bibir merah menyala itu. Su Mei pertama-tama melirik sekilas, lalu memejamkan mata sedikit, tangannya melingkari pinggang Jiang Bai, dan menanggapi dengan penuh emosi. Tanpa sadar, 2 orang itu mencium ranjang dari pintu. Setelah bermesraan, Su Mei berkeringat di pelukan Jiang Bai, jadi dia berbaring di sana dengan tenang. Jari telunjuk rampingnya menggambar lingkaran di dada Jiang Bai, dan sungai putih itu gatal. "Aku merindukanku." Mengelus punggung halus Su Mei, Jiang Bai bertanya dengan lembut. Tubuh Su Mei gemetar, tetapi dia tidak menjawab, masih bersandar di sana dengan tenang, tidak bersuara, seolah menikmati waktu yang tenang ini. "Kamu bilang, apakah aku akan hamil kali ini?" Setelah beberapa lama, Su Mei tiba-tiba mendongak dan melirik Jiang Bai, tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kali ini giliran Jiang Bai yang benar, aku tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Su Mei.
Jiang Bai ingin memberitahunya bahwa lebih baik kamu bercerai dan berunding denganku, tetapi aku tidak bisa mengatakan bagaimana mengatakannya. Dan sebenarnya, Jiang Bai tidak berencana untuk menikah sekarang. Jika tidak, maka tidakkah kamu masih ingin mencariku lain kali? Jika demikian, aku lebih suka kamu tidak pernah hamil. Jiang Bai menepuk Su Mei dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan mengubah seorang pria. Su Mei berkata sambil mendesah. Hanya saja ada begitu banyak tekad, dan aku khawatir dia tidak mengetahuinya. Terakhir kali dengan Jiang Bai, dia tidak tahu berapa banyak keberanian yang telah dia berikan, dan berapa banyak tekad yang telah dia buat. Hanya sekali, biarkan dia mengubah seorang pria, takut dia tidak bisa melakukannya. Kamu mengubah seorang pria, kamu mencoba, aku membunuhnya. Jiang Bai mengangkat Su Mei dan memeluknya erat-erat. Dia berkata dengan dingin, satu tangan telah naik ke tempat yang seharusnya tidak dia naiki, dan dia meremasnya 2 kali, menyebabkan Su Mei terengah-engah. Apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, Su Mei mengajukan pertanyaan ini. Aku, yah, dunia bawah. Jiang Bai berpikir sejenak, lalu membuat ekspresi cemberut, berkata kepada Su Mei. Sayang sekali dia terlihat seperti ini, dan dia tidak bisa memasang selera gangster. Faktanya, Jiang Bai sama sekali bukan orangnya. Dia tidak pernah berpikir untuk melakukan orang seperti ini yang tidak mungkin ada di atas meja. Pria besar yang sebenarnya adalah Zhao Wuji dan Wu Tianxi. Mereka semua adalah orang-orang politik dan bisnis, dan mereka adalah orang-orang yang diinginkan Jiang Bai. Sebenarnya, dia juga berkembang ke arah ini. Dia mengatakan ini, hanya untuk menyempurnakan kata-kata yang harus dia bantai orang lain sebelumnya. Aku tidak percaya. Sambil menyeringai, Su Mei tertawa, tersenyum sangat cerah, dan tersenyum sangat mengharukan. Kontak kedua jelas lebih dari kontak sebelumnya. Kedua orang itu lebih akrab dan lebih santai. Sifat Su Mei secara bertahap mengungkapkan sebagian. Percaya atau tidak, kamu tidak bisa. Jiang Bai akan menjatuhkan Su Mei, dan itu adalah burung phoenix yang bergelombang, dan suara napas terus-menerus. Sampai larut malam, Jiang Bai enggan melihat Su Mei pergi. Tidak meninggalkan hotel, keesokan paginya, Jiang Bai bangun, siap membantu Zhu Xinxin menemui guru ini. Saya pikir tidak ada cara untuk datang kepadanya. Diperkirakan tubuh ibunya benar-benar buruk. Saya berharap Xinxin tidak akan memberitahu dia apa yang terjadi kemarin, hanya untuk menemukan dirinya sendiri. Masalah ini tentu saja harus dilakukan dengan baik untuk kekasih kecilnya. Bagaimanapun, kemarin tampaknya menjadi salah satu protagonis. Setelah bangun dan mandi, Jiang Bai meninggalkan hotel dan meminta Xiao Tian untuk mengirim dirinya ke 56 Zhu Xinxin. Ketika saya tiba di pintu, saya dihentikan oleh petugas keamanan. Setelah menjelaskan maksudnya dan melemparkan sekantong rokok yang sangat mahal, Jiang Bai datang ke kantor guru kelas 1 di lantai 8 lantai 7 di sebelah kiri. Di ambang pintu, rokok dibuang dan seluruh pakaian selesai. Jiang Bai memasukinya dan baru saja berhenti begitu dia memasuki pintu. Para protagonis dari insiden kemarin, Zhu Xinxin dan Wang Yang, dan Gu Kei yang dipukuli semuanya ada di sana, selain Xiao Lanlan yang merupakan teman Zhu Xinxin dan seorang saksi mata dari masalah ini. Tentu saja, ini bukan yang utama. Yang terpenting adalah masih ada seorang kenalan di kantor saat ini. Orang dewasa yang tidak bisa tidak dikenal lagi, hanya tertinggal dari pelukannya tadi malam, Su Mei. Bagaimana kamu bisa datang? Pertama kali aku melihat Jiang Bai adalah Su Mei. Ketika dia melihat Jiang Bai tiba-tiba muncul di hadapannya secara ajaib, seluruh orang itu tercengang. Pertama, wajahnya merah, lalu dia tampak memikirkan sesuatu, wajahnya sedikit berubah dan menjadi pucat, hampir meminta suara gemetar. Jalan, karena dia takut akan hal berikutnya, sulit baginya untuk menerimanya, Jiang Bai menemukannya untuknya dan menyelidikinya dengan jelas. Sudah tidak nyaman dengan hubungan sebelumnya, ini dia sekarang, tidak peduli betapa tidak dapat diterimanya. Ahem, aku paman Zhu Xinxin. Kudengar dia mendapat masalah sedikit kemarin. Aku datang ke sini untuk membantunya menemui guru. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu di sini? Apakah kamu? Jiang Bai tidak bodoh. Ekspresi Su Mei berubah. Dia segera menyadari apa yang sedang dilakukannya dan tersenyum serta berkata kepada Su Mei di depannya. Kemudian aku teringat karir orang lain dan bertanya pada alam bawah sadar berikutnya. Benar saja, Su Mei mendengarkan ini, jelas merasa lega,
dan kemudian tersenyum dengan emosi yang rumit. Aku adalah kepala sekolah Zhu Xinxin. Hah, itu bagus. Sepertinya hari ini tidak terlalu merepotkan. Guru itu baik, Xinxin ada di sini untuk merepotkanmu. Aku tidak akan menjaminnya di masa depan. Bisakah aku membawanya sekarang? Sambil menggaruk kepalanya, Jiang Bai tertawa haha berkata. Sebenarnya, dia sangat takut bertemu guru. Ketika dia masih kecil, dia pergi ke sekolah. Dia tidak pernah memanggil orang tua. Dia sedikit kagum dengan guru itu. Sekarang dia berpura-pura menjadi orang tua, dan tentu saja dia sangat gugup dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sekarang, karena guru kelas Zhu Xinxin adalah Su Mei, maka masalah ini akan terpecahkan secara alami. Dengan hubungan antara kedua orang itu, Su Mei tidak akan menemukan dirinya dalam masalah. Ini tidak cukup. Aku tahu bahwa masalah ini tidak menyalahkan Zhu Xinxin, tetapi kemarin aku berharap Xinxin pergi dengan seorang pemuda yang lebih tua di luar sekolah. Kamu sebagai pamannya, tidakkah kamu peduli dengan masalah ini? Kita harus menganggap anak itu sebagai orang tua. Yang tidak diharapkan orang-orang adalah bahwa meskipun Su Mei bersikap sopan kepada Jiang Bai, dia tidak mempercayainya. Dia tidak segera melepaskan Jiang Bai dan berubah menjadi perannya sendiri. Berbicara dengan lembut kepada Jiang Bai. Itu, Guru Su, kamu mengatakan bahwa pemuda yang lebih tua itu adalah aku. Mengangkat tangannya, Jiang Bai Yu berkata. Kata-kata Su Mei sudah setengah jalan, dan mereka telah berhenti dengan keras, dan mereka tidak melanjutkannya untuk waktu yang lama. Retorika yang awalnya disiapkan memberi Jiang Bai kalimat ini, aku tidak tahu harus berkata apa bab 73, anak-anak keluargaku baik. Setelah beberapa lama, Su Meichai berkata, dalam hal ini, pertanyaan tentang Zhu Xinxin sudah dijelaskan dengan jelas. Akan tetapi, karena dia, dua orang siswa berkelahi, dan bahkan menarik perhatian orang luar, hal ini tidak dapat dikatakan bahwa Zhu Xinxin tidak memiliki tanggung jawab. Segera orang tua dari kedua siswa itu akan datang, saya harap dapat berada di depan orang tua Anda, menjelaskan semuanya. Petik 2. Baiklah. Sambil mengangkat bahu, Jiang Bai berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya, orang yang bebas, duduk dan duduk. Menghargai gaya Su Mei yang berbeda, itu bukanlah jenis kesenangan yang berbeda bagi Jiang Bai. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya mengenakan gaun yang sangat sederhana, mengenakan setelan abu-abu dan beberapa celana jeans yang diputihkan, tertegun dan mengetuk pintu kantor. Pria parubaya ini berkulit gelap dan tangannya kasar. Dia tahu bahwa dia adalah pria jujur yang telah bekerja keras sepanjang waktu. Ketika dia memasuki pintu, dia dengan cepat mengangguk dan berkata, maaf. Maaf, Guru, saya Ayah Wang Yang, dan anak-anak kami membuat Anda kesulitan lagi. Aku berjanji tidak akan pernah ke sana lagi. Tidak akan ada lagi. Jangan gugup dulu, aku meneleponmu, hanya ingin memberitahumu tentang situasi di sini. Sikap pihak lain membuat Su Mei agak tidak berdaya. Jelas itu bukan pertama kalinya melihat orang tua lainnya, jadi aku sudah terbiasa, menghela napas dan berdiri dan berkata. Tepat sekali, Guru, kami di sini, Anda akan memberitahu saya apa yang terjadi. Keluarga kami dipukuli kemarin. Apa yang terjadi dengan sekolah Anda? Apa yang terjadi dengan para perusuh di sini? Anak-anak kami tumbuh dari kecil hingga besar. Aku bahkan tidak bisa menyentuh jari-jariku. Sekarang aku telah dipukuli. Jika itu bagus, aku sama sekali tidak bersamamu. Kemudian sebuah suara muncul, seorang pria parubaya dengan sosok yang seimbang, mengenakan setelan bermerek, dan seorang wanita parubaya dengan riasan tebal keluar dari pintu. Ada juga seorang pria parubaya yang mengikuti mereka. Mereka tidak tahu jalannya. Mereka mengangguk dan melihat mereka. Mereka seharusnya mengenal pasangan itu. Benar saja, orang lain mengatakan ini, pria parubaya yang mengikuti kacamata segera berkata, Tuan Gu, Nyonya Gu, ini adalah kesalahan sekolah kami tidak mengharapkan hal buruk seperti itu di sekolah. Hal-hal, Anda dapat yakin, kami pasti akan menanganinya. Guru Su, saya tidak ingin memberitahu Tuan Gu dan Nyonya Gu tentang apa yang sedang terjadi. Itu benar, ada begitu banyak kelas di kelas ini. Gu Kaiduo adalah siswa yang baik, dan bahkan orang-orang bermain. Anda guru, ada masalah dengan pendidikan. Saya harus mengkritik Anda untuk ini. Petik 2. Ini membuat Jiang Baiyang mengangkat alisnya dan melihat Su Mei. Meskipun Su Mei tidak mau,
dia tetap bersumpah demi kulit kepalanya, aku sudah ingat apa yang kamu katakan, dan aku akan memperhatikannya di masa depan. Mengenai hal-hal seperti ini, Su Mei memberikan pengantar singkat tentang situasi yang telah dipelajarinya kemarin dengan sekelompok orang di kantor. Tepat setelah kata-kata itu, Ibu Gokei berkata, anak-anak kita dipukuli seperti ini, apakah semua anakmu melakukannya? Benar-benar tidak ada pendidikan, dan mereka tinggal bersama para perusuh sosial. Aku akan masuk penjara cepat atau lambat. Mari kita bicarakan tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini hari ini. Jika kamu tidak mengatakan yang baik, aku harus mengirim putramu ke penjara. Sejujurnya, anak itu, pamannya adalah pemimpin Biro Keamanan Umum Tiancheng kita, dan telah melakukan sesuatu pada putramu. Jika anak-anakku baik, aku tidak akan datang hari ini. Kata-kata itu secara alami diucapkan kepada ayah Wang Yang. Ketika Ibu Gokei berbicara, pria jujur itu selalu mengangguk dan meminta maaf. Setelah mendengarkan pihak lain, dia berkata dengan cepat, Maaf, Anda harus berjuang, Anda baik-baik saja, keluarga saya benar-benar tidak mengerti banyak hal, Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan biaya pengobatan Anda. Saya minta maaf kepada Anda di sini. Setelah itu, saya memberikannya kepada pihak lain dan saya tulus. Membuat wajah ayah Gokei terlihat sedikit lebih baik, tetapi Ibu Gokei tidak berhenti di sini, permintaan maaf sudah selesai. Apakah ini baik-baik saja? Saya katakan kepada Anda harus meminta maaf kepada anak saya dan membayar 100.000 yuan. Atau, saya akan segera membiarkan Anda membawa anak haram Anda ke penjara. Ini, sikap Ibu Gokei membuat ayah Wang yang merasa kaku saat ini dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Permintaan maaf karena meminta maaf membuatnya sedikit malu, tetapi itu tidak dapat diterima. Kuncinya adalah 100.000 keping. Terlalu besar untuk dibuka oleh singa. Keluarga mereka tidak bisa benar-benar mendapatkannya, tetapi mereka tidak bisa melihat putra mereka dikirim ke penjara. Beri kamu waktu sebentar untuk mempertimbangkannya sendiri. Aku tidak lagi memperhatikan pihak lain. Ibu Gokei mengalihkan sasarannya ke Zhu Xinxin yang berdiri di sana, usia muda tidak baik, dan wajahnya seperti rubah. Itu bukan hal yang baik pada pandangan pertama. Aku telah melihat lebih banyak gadis sepertimu, kukatakan padamu, di masa depan, jauh dari rumah kita Gokei, anak-anak keluargaku tidak seperti kamu bisa dekat dengan gadis-gadis itu. Lain kali, aku tahu kamu merayu keluarga kita Gokei, aku akan mencari seseorang untuk merobek wajahmu yang busuk, menjilati pakaianmu dan membuangnya di jalan. Singkatnya, wajah Zhu Xinxin memerah, dan aku tidak tahu apakah itu marah atau malu. Di sini, Gokei buru-buru menarik ibunya dan dibebaskan dari sisi lain. Gokei langsung kesal dan menariknya lagi. Tanpa diduga, wanita ini telah mencapai kekuatan. Mengapa kamu masih ingin menghentikanku? Apakah rubah Sao ini merayu kamu ke tempat tidur? Nak, kamu benar-benar membuat masalah dengan ibumu untuk kalajengking sekecil itu. Aku melihat wanita seperti itu seharusnya tidak tinggal di sekolah, dan jika dia lahir dengan dahak, dia harus pergi ke jalan. Kamu mengatakan kalimat lain, hari ini aku memotong lidahmu dan berjanji bahwa kamu tidak boleh mengatakan sepatah kata pun nanti. Sebuah suara dengan kemarahan terdengar. Bukan orang lain yang berbicara. Itu Jiang Bai. Dia datang untuk membantu Zhu Xin menemui guru. Dengan hubungan antara dua orang, dia secara alami tidak bisa tinggal di luar. Dia melihat wanita tua seperti itu menaburi Zhu Xinxin. Dua orang, meskipun tidak ada hubungan substantif, tetapi dari Jiang Bai, atau dari sudut pandang Zhu Xinxin, kedua orang itu memiliki hubungan yang tidak disebutkan namanya. Karena itu adalah kekasih kecilnya sendiri, Jiang Bai secara alami akan berada di tempat pertama, belum lagi wanita ini benar-benar terlalu berlebihan. Siapa kamu? Ada sesuatu tentang dirimu di sini, beraninya kamu bicara seperti ini padaku. Apa kamu tahu siapa aku? Ibu Gokei mendengarkan kata-kata Jiang Bai, tampaknya tubuhnya mengecil, menatap pria di sebelahnya. Dan menenangkan emosinya, dia berdiri di sana dengan tangan disilangkan dan meletakkan tangannya di perutnya yang gemuk, berbisik. Saya adalah Paman Zhu Xinxin. Anda mengatakan bahwa keponakan saya, tentu saja, menutup saya. Mengenai siapa Anda, maaf, saya tidak peduli sama sekali. Terus terang saja, putra Anda bukanlah hal yang baik. Sedangkan bagi Anda, itu bukanlah hal yang baik. Awalnya,
Saya agak penasaran. Apa yang terjadi dengan anak-anak sekarang? Saya tidak belajar dengan baik di usia muda, tetapi saya melihat Anda, saya tahu, ada seorang ibu seperti Anda, bagaimana mungkin putra Anda tidak belajar dengan baik? Minggirlah, jangan biarkan saya melihat Anda, jika tidak jangan salahkan saya. Petik 2. Tanggapan dingin Jiang Bai, dia tidak memiliki kesan yang baik pada wanita paruh baya seperti ini yang terlihat seperti wanita jalan bab 74, apa yang kau lakukan? Anak muda, tidakkah kau pikir kau berbicara terlalu banyak, apakah itu terlalu berlebihan? Pada saat ini, ayah Gukai, yang tidak pernah berbicara dan berdiri di sana dengan lemah. Ketika aku mengatakan ini, itu tampak sangat agung. Aku tidak memiliki jalan yang sama dengan Ibu Gukai, tetapi dengan sedikit ancaman. Itu terlalu berlebihan bagiku. Jika aku jadi kau, bawa istrimu yang cerewet itu dan minggirlah. Temperamen Jiang Bai tidak bisa dikatakan buruk. Dia bukan orang yang licik pada hari kerja, tetapi dia benar-benar marah tadi, dan dia sedikit tidak sabar ketika berbicara. Ketika ini dikatakan, para sutradara dan direktur dari sisi pertunjukan berubah, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Aku tidak tahu kapan aku bertemu dengan Su Mei, yang berada di sebelah Jiang Bai, dan tanpa sadar menarik pakaian La Jiang White untuk menghentikannya berbicara. Direktur B di sana berkata, siapa Anda? Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Ini adalah Direktur Biro Pendidikan Lower East Side kami. Seperti apa orang tua Anda, biarkan kami mengusir Sin Sin. Direktur B, saya berharap tidak ada yang salah dengan Sin Sin, bagaimana? Su Mei berdiri saat itu dan mengerutkan kening. Sayangnya, Jiang Bai menyela perkataannya, menatap beberapa orang di depannya, mengerutkan kening dan berkata, aku berkata bagaimana membuat kepala sebesar itu, ternyata itu adalah seorang pejabat, lihatlah penampilan istrimu, juga tahu bahwa kamu jelas bukan pejabat yang baik. Anak-anakmu tidak berpendidikan, apakah kamu keluar? Aku berbicara seperti ini, pikirkanlah, kamu bisa datang jauh-jauh kepadaku, maka aku akan melihat, bagaimana kamu bisa memperlakukanku. Petik 2. Kamu, setelah pihak lain tidak mengharapkan Direktur B untuk mengungkapkan identitasnya, sikap Jiang Bai tidak berubah sama sekali, sehingga Direktur Gu tidak tahu bagaimana bersikap baik. Meskipun dia telah menjadi wakil Direktur Biro Pendidikan Lower East Side selama beberapa tahun, dia berada dalam sistem pendidikan. Jika Jiang Bai adalah seorang guru, dia secara alami mengangkat tangan, tetapi pihak lain hanya orang tua siswa, tetapi dia agak malu. Untuk waktu yang lama, suara sersan Direktur Gu dingin dan menunjuk ke direktur yang disambut oleh pihak samping. Dia berkata, sekolah lama, pekerjaan pendidikan di sekolah Anda sangat bermasalah. Meskipun kami adalah pendidik, mendidik orang adalah tanggung jawab kami. Bagaimanapun, sekolah adalah tempat bagi siswa untuk belajar. Tidak semua orang bisa datang, atau siswa seperti apa yang harus kami kumpulkan. Saya melihat Zhu Xinxin ini di sekolah Anda. Saya melakukannya dengan sangat buruk. Di masa depan, saya akan berada dalam kekacauan besar. Saya tidak bisa memasukkannya ke sekolah atau mengeluarkannya. Petik 2. Tidak mungkin bagi Jiang Bai untuk melakukannya, dan tidak mungkin untuk memulai di bawah publik yang luas ini. Faktanya, bahkan jika itu jelas bukan lawan dari lawan pemuda itu, Gu, dia berpikir tentang apa yang akan terjadi pada Zhu Xinxin. Tidak mungkin untuk membawamu, apakah kamu sudah membawa anakmu? Apa hubungannya masalah ini dengan Xinxin? Jiang Bai bahkan lebih kesal dan wajahnya menjadi jelek. Tidak ada hubungan, sekolah kita yang memiliki keputusan akhir, kamu tidak dapat mengendalikan hal ini. Direktur B berdiri, dan berkata dengan dingin. Awalnya dia ingin menyenangkan Gu, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Sekarang, di mana saya bisa melepaskan kesempatan itu? Sebagai direktur akademik, bukanlah tugas yang mudah untuk mengeluarkan seorang siswa. Selama sekretaris senang, ketika dia berada di posisi wakil presidennya, bukankah dia akan datang? Diperkirakan bahwa Jiang Bai akan tidak berdaya, dan akhirnya dia akan menjadi lunak, atau dia akan menjadi marah dan meraung. Namun, tidak ada yang mengira bahwa langkah Jiang Bai akan menjadi langkah langsung. Dia menoleh ke Direktur B dan kemudian menamparkan wajahnya dengan keras. Pihak lain terlempar keluar, giginya rontok beberapa kali, dan darah mengalir keluar di sepanjang sudut mulut. Tidak ada yang namanya makna yang samar. Kamu, melihat wajahnya, Gu tidak percaya dengan pemandangan itu.
Dia telah menjadi pejabat selama beberapa dekade, kapan dia dipukuli? Sekarang seorang pemuda bertubuh kecil, tanpa sepatah kata pun, tidak mengatakan apa-apa, langsung memberi dirinya mulut yang besar, dan mencabut giginya, sehingga sekretaris Gu penuh dengan amarah, pada saat yang sama, bahkan untuk sesaat dan setengah tidak tahu harus berkata apa. Adapun direktur, dia langsung melarikan diri beberapa meter. Seluruh orang itu masih berkedut di tanah, menunjuk ke Jiang Bai. Dia ingin berbicara dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa terus berguling-guling dengan perutnya. Panggil alarm, aku mau panggil polisi. Beraninya kau memukul orang. Anakku, pamannya adalah kepala kantor polisi Tiandu, beraninya kau memukul orang. Aku belum selesai denganmu. Ibu Gukai tertegun cukup lama, lalu dia berteriak. Katanya, mulai menelepon, pertama alarm, lalu memberi sekretaris Gu untuk memanggil saudara-saudara di kantor polisi Tiandu, berteriak pada tali dan berteriak untuk menangkap Jiang Bai, dan mengurungnya di penjara. Dalam situasi seperti itu, Su Mei tidak gugup, dan dia ingin membujuk Jiang Bai untuk pergi, tetapi dia tidak tahu bagaimana bersikap baik. Melihat penampilan Jiang Bai yang tenang, dan gelisah, mengandalkan meja untuk mengarahkan rokok, Su Mei tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya sedikit khawatir. Sebaliknya, kuncir kuda itu berharap Xin Xin memiliki wajah yang tenang. Mungkin di matanya, Jiang Bai hampir maha kuasa. Apakah ada yang perlu dikhawatirkan dalam masalah sepele ini? Menunggu kesibukan pihak lain, mengatur semua hal, mengangkat suaminya, berdiri di sana dan tampak waspada, dan membawa Anda untuk melihat penampilannya. Ketika melihat Jiang Bai mengangkat telepon dan langsung menelepon. Telepon Wang Bao, saudara Leopard. Saya mengalami sedikit masalah di sini. Saya tidak sengaja menelepon Direktur Pendidikan Lower East Side. Pihak lain sekarang akan mengeluarkan seorang kerabat dari sekolah dan telah memanggil polisi. Saya mendengar bahwa masih ada kerabat yang menjadi pejabat di kantor polisi Tiandu. Posisinya tidak rendah. Sekarang saya ingin menangkap saya. Petik 2. Biro Pendidikan Lower East Side. Apa itu? Saya tidak begitu mengenal orang-orang di Lower East Side. Jadi, saya punya teman di pihak pemerintah. Saya akan menelepon Anda dan bertanya. Wang Bao di sana sedikit penasaran, dan dia tidak mengerti seberapa bagusnya itu. Bagaimana mungkin Jiang Bai bekerja dengan seorang direktur pendidikan? Saya tidak tahu, nama belakangnya Gu, jawab Jiang Bai. Tidak menanyakan nama orang lain, dia terlalu malas untuk bertanya, langsung mengatakan nama belakangnya. Setelah beberapa saat, telepon Wang Bao kembali. Saya sudah menemukannya, Anda tunggu sebentar. Semuanya dilakukan di bawah mata pihak lain. Ketika Jiang Bai menelepon, Direktur Gu masih marah dan marah. Tetapi ketika Jiang Bai baru saja menutup telepon Gu di sini akan berdering. Detik berikutnya, wajah Gu tiba-tiba berubah, dan alam bawah sadar berjongkok. Dia mengangkat telepon dan berbisik, dia akan keluar, Anda dapat menelepon. Orang itu tidak memberinya kesempatan ini, Gu Zhangfei. Apa yang kamu lakukan? Wakil wali kota Zhang, yang bertanggung jawab atas pendidikan di kota itu, menelepon saya secara pribadi. Saya sangat tidak puas dengan pekerjaan kami, mengatakan bahwa Anda menyalahgunakan hak di luar dan menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Bahkan mengancam orang tua murid. Juga berkelahi dengan orang. Apa yang kau lakukan? Kau ingin mati? Aku juga tidak ingin mati. Kau wakil direktur tidak perlu melakukannya. Besok, kau akan menulis cek untukku dan menangguhkan pekerjaan untuk sementara waktu. Bab 75, Bau mengalir. Kemudian, Jiang Bai tidak mendengar dengan jelas, karena Direktur Gu sudah meninggalkan pintu. Itu tidak terdengar, tetapi Jiang Bai terlalu malas untuk mendengarkannya, karena semuanya adalah kata-kata bibi. Jelas bahwa kepala distrik sedang marah saat ini. Ya, Anda dapat yakin bahwa wali kota, Anda dapat yakin, saya harus menanganinya dengan baik. Saya harus menanganinya dengan baik. 2 menit kemudian, Sersan, yang masih berada di atas, menyapu keringat di kepalanya, dan tidak ada lagi semangat tinggi. Dia menatap Jiang Bai di depannya dengan kagum. Sebuah panggilan telepon menemukan puncak kota, dan dia tidak mampu membelinya. Jangan memandangnya sebagai direktur pendidikan, tetapi itu adalah wakil, atau tingkat distrik, di timur bawah, ukuran benda-benda pribadi, di depan orang besar yang sebenarnya, apa yang sama dengan semut. Bukan itu masalahnya,
di sisi lain kalimat itu dia hampir kehilangan status resminya. Kalau saja gubernur distrik tidak memiliki beberapa kerabat dengan dirinya, itu tidak semudah menelepon sekarang. Ini, Tuan Jiang, saya tahu itu salah, istri saya tidak berakal sehat, anak saya juga brengsek, membuat Anda kesulitan, Anda dapat yakin, saya akan segera pergi. Mengenai keponakan, saya berjanji bahwa anak saya akan pindah sekolah besok, dan tidak akan mengganggu keponakan Anda di masa mendatang. Menyeka keringat, kata Gu mengangguk dan berkata, membiarkan direktur, yang baru saja bangun, duduk kembali dan menatap Jiang Bai dengan ekspresi terkejut. Saya berharap Zhu Xinxin gadis yang begitu cantik, bagaimana mungkin Direktur Bi tidak tahu, tentu saja tahu situasi keluarga Zhu Xinxin, jadi saya berani bersikap sombong. Tetapi sekarang, Jiang Bai mendapat panggilan telepon, dan bahkan sekretaris telah menganggukkan kepalanya dan melayani dengan lembut, sehingga dia merasa bahwa hari-hari terakhirnya telah tiba, dan dia telah berbalik dalam sekejap, dan dia tidak bisa bangun. Hei, pada saat ini, suara sirene berbunyi, dan sebuah mobil polisi terbuka setelah beberapa menit alarm berbunyi. Namun, beberapa petugas polisi yang baru saja turun dari bus tampaknya telah menerima panggilan apapun, berbalik dan pergi, dan bahkan pintu masuk utama sekolah tidak masuk. Telepon Nyonya Gu di sana berbunyi lagi, saya katakan masalah apa yang telah Anda sebabkan bagi saya. Anda akan menangani urusan Anda sendiri di masa depan, jangan datang kepada saya. Anda memberitahu saudara saya, bukan karena saya tidak membantu, tetapi orang yang bertolak belakang, Anda tidak mampu menanggungnya. Minta maaf. Jika tidak, saya akan secara pribadi membawa orang untuk menangkap Anda. Jika sudah waktunya, jangan salahkan saya karena tidak berbicara tentang persaudaraan. Petik 2. Orang yang berbicara tentu saja adalah saudara laki-laki Gu, yang berada di kantor polisi. Jelas, Wang Baobao baru saja melakukan sesuatu, tidak hanya mencari wakil wali kota kelas berat, tetapi juga mencari orang lain untuk membiarkan pihak lain datang. Jika Anda tidak datang, Anda akan mundur. Ini, wanita itu, yang sulit untuk bangun lagi, berjongkok di sana untuk sementara waktu. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan dia tidak dapat berbicara, jadi dia berdiri di sana dan menatap Jiang Bai di depannya, kecuali matanya. Saya berani percaya, masih tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti mengapa seorang pemuda berusia 20-an memiliki energi yang begitu besar, hanya menelepon dan membiarkan suaminya, yang tidak berada di posisi rendah, menganggukkan kepalanya, paman kecil yang menghormatinya pada hari kerja. Saya hampir memalingkan wajah saya saat itu. Ayo pergi, didiklah putramu di masa depan. Bagi orang seperti itu di depannya, Jiang Bai terlalu malas untuk mengurus dirinya sendiri, melambaikan tangannya, dan mengatakan sesuatu dengan tidak sabar. Ketika sekretaris Gu tertegun, dia buru-buru membawa istri dan putranya dan melarikan diri secara umum. Dia tidak menyebutkan hal lain. Direktur Bi juga menyelinap pergi, dan tidak ada kesombongan. Hanya Wang Yang dan ayahnya, serta Su Mei, dan Zhu Xinxin dan Xiao Lanlan yang tersisa di ruangan itu. Beberapa orang saling memandang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu, masalah ini jelas, kalian harus kembali bersama Wang Yang dulu, merenungkan refleksi kalian di rumah, menulis cek yang bagus, dan kembali ke sekolah. Untuk waktu yang lama, Su Mei batuk 2 kali, dan berkata kepada Wang Yang dan ayahnya, nadanya juga bagus, tidak jahat. Pihak lain harus sibuk dan kemudian pergi. Ketika mereka pergi, Zhu Xinxin dan Xiao Lanlan juga bergegas kembali ke kelas. Bukankah kau bilang kau adalah triad? Bagaimana perasaanku seperti kau adalah seorang pangeran? Putra pemimpin yang mana? Sebuah panggilan telepon membuat wakil direktur Biro Pendidikan kita di Lower East Side takut. Ini bukan gangster. Su Mei melihat keceriaan Jiang Bai dan berkata bahwa ada sedikit ejekan dalam nadanya. Oke, aku akui bahwa aku bukan seorang gangster. Aku seorang pengusaha. Aku bisa berbisnis dengan baik, jadi aku mengenal banyak teman. Hal terakhir diselesaikan oleh seorang teman. Dia memiliki lebih banyak keterampilan daripada yang aku miliki. Kamu juga dapat memecahkan masalah dengan melihat panggilan telepon. Aku hanya rubah dan harimau. Aku harus melakukannya sendiri. Petik 2. Jiang Bai tersenyum dan menjawab, tidak lagi omong kosong, berkata sedikit serius, dan memposisikan dirinya di pengusaha. Temanmu benar-benar tidak pandai.
Suamiku mengenal adik laki-laki Gu ini, dan dia juga seorang tokoh terkenal di kantor polisi Tiandu. Kapten Korps Keamanan Publik hanya bisa masuk ke aula departemen. Wakil direktur tahun ini diizinkan untuk memilikinya. Bahkan dia telah meneleponmu untuk menakut-nakuti. Aku benar-benar tidak tahu siapa temanmu. Su Mei mengangkat alisnya dan tidak berkata apa-apa, tetapi kalajengking yang seperti kristal itu penuh dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak tahu apa-apa. Faktanya, untuk sekretaris Gu, dia tahu lebih banyak daripada Jiang Bai. Itu karena pemahaman bahwa aku mengenal adik laki-laki itu, betapa banyak energi yang ada, tetapi orang seperti ini, membiarkan Jiang Bai menelepon untuk meratakan, sehingga Su Mei tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Sepertinya status suamimu tidak rendah. Apa? Siapa namanya? Jiang Baiyu tersenyum dan datang. Satu tangan menyentuh pipi yang lain. Apa yang kamu minta ini? Su Mei dengan tidak sopan membuka tangan Jiang Bai yang gelisah, dan kemudian menatap Jiang Bai dengan mata putih yang besar. Kami adalah dua sepupu. Aku tentu saja harus bertanya kepadanya tentang situasinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melihatnya nanti. Seberapa buruk itu? Jiang Bai berkata tanpa malu-malu. Jika sebelumnya, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Baru setelah tadi malam hubungannya dengan Su Mei menjadi lebih dekat, jadi dia memulai lelucon pribadi. Kamu bajingan yang tidak tahu malu. Mengapa aku tidak melihat bahwa kamu adalah orang seperti itu? Cepat dan gulingkan aku. Su Mei mendengarkan kata-kata ini dan menjadi merah, dan berkata kepada Jiang Bai. Sambil berbicara, dia juga meregangkan pergelangan kakinya sendiri dan menendang kaki Jiang Bai, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan. Tampaknya seperti orang yang genit, yang membuat orang berpikir, haha, baiklah, aku berguling, kamu tidak ingin menemukanku nanti. Cepat, kalau begitu kamu belum hamil, tidak bisakah kamu menemukanku? Aku mencari seseorang yang tidak mencarimu. Lain kali aku akan mencari orang tua, marah padamu, aku. Su Mei tidak ragu untuk melawan balik dalam permainan Jiang Bai. Setelah beberapa menit, aku tidak tahan dengan Su Mei Jiang Bai, dan mendorong pria nakal ini keluar dari gerbang, lalu menutup pintu kantor tanpa ragu-ragu. Jiang Bai tertawa terbahak-bahak, dan di mata beberapa siswa, dia pergi dengan bangga. Bab 76, Zhao Wuji tidak bekerja. Alasan mengapa saya meninggalkan sekolah secara langsung adalah karena Jiang Bai memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Hal-hal di studio Gusu belum dibersihkan. Beberapa bidikan sapuan dikatakan pada saat itu, dan dia harus bergegas kembali. Oleh karena itu, setelah tinggal di Tiandu selama 1 hari lagi, Jiang Bai kembali ke studio Gusu. Pada saat yang sama, dia disambut dengan hangat oleh Huang San. Pada saat yang sama, dia mengambil bidikan yang tersisa dari karakternya dan menyelesaikan syuting. Butuh setengah waktu penuh. Setengah bulan ini, Jiang Bai sangat sibuk, dapat dikatakan sibuk dan bingung. Salah satunya adalah pekerjaan syuting yang intens, dan yang kedua adalah untuk mengatasi beberapa wanita, terutama Kuk Ye King Cheng yang semakin terjerat, dan Jiang Bai tidak bersalah. Tentu saja, yang lebih penting, Jiang Bai masih perlu bolak-balik antara Tiandu dan Gusu. Karena selama periode waktu ini, Wang Pan, yang sengaja atau tidak sengaja, bertemu dengan beberapa orang dengan Jiang Bai. Mereka adalah beberapa orang berpangkat tinggi, terutama terkonsentrasi di tingkat pemerintahan. Banyak pejabat tinggi Tiandu diperkenalkan ke Jiang Bai oleh Wang Bao, dan bahkan kemudian beberapa orang teratas, dan bahkan Zhao Wuji secara pribadi menemani. Selama pertemuan itu, Zhao Wuji dan Wang Bao sangat dipuji oleh Jiang Bai. Bahkan dalam ketidakjelasan, Jiang Bai terungkap sebagai pewaris Zhao Wuji. Pada saat yang sama bahwa Jiang Bai berbeda, itu juga menarik banyak cabang zaitun. Banyak orang telah mengenal Jiang dan menjalin hubungan awal. Ini adalah alasan utama untuk menghabiskan lebih dari separuh waktu Jiang Bai. Sulit untuk mengakhiri pekerjaan syuting, tetapi kencan Zhao Wuji dan Wang Bao lebih sering. Bahkan perjalanan Jiang Bai ke lapangan dan beberapa tokoh terkenal telah membuat Jiang Bai semakin terkejut. Zhao Ge, baru-baru ini kamu menarikku untuk melihat ini, mengapa ini? Setelah sebulan rapat dan jamuan makan tanpa henti, Jiang Bai akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berada di mobil Zhao Wuji yang diperpanjang, dan menatap Zhao Wuji dan Wang Bao Le di depannya. Singkatnya, suasana mobil asli diturunkan ke titik beku. Zhao Wuji,
yang baru saja berbicara tentang tawa, memilih diam, dan senyum di wajah Wang Pan menghilang. Sebaliknya, dia sangat bermartabat dan menatap Jiang Bai. Tidak berbicara, hanya menuangkan segelas air dan menyerahkannya kepada Zhao Wuji yang duduk di sana. Batuk dan batuk, Xiao Bai, waktuku hampir habis. Pada akhirnya, setelah beberapa batuk berturut-turut, duduk di sana, Zhao Wuji, yang berpakaian putih, menyentuh manset jasnya dan memeluk cangkir dengan kedua tangan, perlahan berbicara. Suaranya tidak besar, nadanya sangat ringan, tetapi seperti guntur. Dalam satu kalimat, Jiang Bairu tersambar petir. Duduk di sana dan menatap Zhao Wuji di depannya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Zhao Wuji tidak bisa melakukannya. Jika Jiang Bai sebelumnya tidak mengerti arti dari ini, maka Jiang Bai sekarang tahu betul ini. Dengan promosi status dan perluasan kekuatannya, Jiang Bai telah lama menjadi Wu Amon, dan dia sangat memahami apa yang dimaksud Zhao Wuji di surga. Tiandu sekarang bisa begitu tenang, mengandalkan Zhao Wuji, dia seperti peniti dewa laut, diikat ke akar hari ini, sehingga laut ini harus tenang dan tenang. Tetapi begitu puncak ini menghilang, konsekuensinya tidak terbayangkan, dan gelombang yang bergolak akan menelan segalanya. Bagi orang biasa, hidup mungkin tidak mengubah apapun, tetapi bagi mereka yang benar-benar memiliki meja dapur, itu adalah hal yang besar. Dalam tahun-tahun ini, para pahlawan Tiongkok telah bertempur, dan berapa banyak pahlawan telah bangkit untuk sementara waktu. Sebagai mutiara Tiongkok, Tiandu adalah tugas ekonomi yang paling penting. Di sini dan provinsi-provinsi sekitarnya telah lama didambakan. Dalam tahun-tahun ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang terlalu besar, saya ingin meraihnya, 3 poin di hektar ini. Makan lemak penuh di tanah, tanpa kecuali, biarkan Zhao Wuji membalas. Selain status dan kekayaan Zhao Wuji hari ini telah memberinya jaringan kekuatan yang sangat besar dan hubungan yang saling terkait. Tetapi pada saat yang sama, Zhao Wuji memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan langit naik turun. Banyak politisi dan politisi lokal yang mengikutinya memiliki keluhan yang mendalam. Zhao Wuji baik-baik saja, kota itu dapat hidup dalam pemandangan, tetapi begitu dia tidak ada lagi, seseorang harus segera melawan. Kerugian tahun-tahun ini harus dipulihkan satu persatu. Pada saat itu tidak sesederhana badai, takut bahwa seluruh pulau akan dikocok ulang setiap hari, dan itu akan menjadi badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukankah itu beberapa perbaikan baru-baru ini? Jiang Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Kembali ke cahaya, melambaikan tangannya, Zhao Wuji tersenyum tanpa sengaja. Dia tampaknya telah melihat hidup dan mati, dan dia sama sekali tidak peduli. Berapa lama lagi? Diam untuk waktu yang lama, Jiang Bai mengajukan pertanyaan yang sangat tidak pantas, tetapi dia harus tahu. 3 bulan, hingga setengah tahun. Sebenarnya, dokter berkata, saya hampir kelelahan sekarang. Jika bukan karena hati saya tidak akan mampu melakukannya. Mendukung 3 bulan hingga setengah tahun sudah menjadi batas saya, jadi saya harus maju dan mempercayakan jaringan saya kepada Anda ketika saya masih hidup. Petik 2. Zhao Wuji berkata dengan senyum tipis. Semuanya begitu tenang, seperti dia, tenang seperti air. Tidak pergi ke luar negeri untuk melihatnya. Mungkin ada solusi lain. Jiang Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik. Ia merasa bahwa jika Zhao Wuji tidak mengkhawatirkannya sepanjang hari, ia akan pergi ke luar negeri untuk berobat. Ia mungkin tidak akan mengalami kemajuan apapun. Paling tidak, ia dapat bertahan hidup selama beberapa hari lagi. Bagaimanapun, lingkungan dan sarana medis di sana lebih tinggi. Tidak ada gunanya dimanapun. Sudah lebih dari 1 dekade sakit. Saya tidak punya pengaruh apapun saat mengunjungi dokter terkenal tahun-tahun ini. Saya hanya bisa menyaksikan kelemahan hari-hari saya, dan saya semakin dekat dengan kematian hari demi hari, tetapi tidak ada cara. Saya telah pergi ke negara-negara Tiongkok dan luar negeri. Saya tidak takut dengan lelucon Anda. Saya bahkan memiliki orang-orang yang mengunjungi gunung dan mengejar para petapa. Tetapi saya tetap tidak berpengaruh pada akhirnya. Jika saya tidak bertemu dengan tangan orang bijak medis beberapa tahun yang lalu, saya telah diberi pesan yang hilang. Fang Zi, saya khawatir saya sudah lama pergi sekarang. Saya mampu bertahan sampai sekarang. Apa yang bisa saya harapkan? Petik 2. Sambil melambaikan tangan, Zhao Wuji menolak usulan Jiang Bai dan mengatakan situasinya sendiri. Masih sangat tenang,
seolah-olah dia telah melihat kematian dan tidak takut. Suasananya sangat sunyi. Ketiga orang itu duduk di sana dengan diam, terutama Wang Bao, dan ada sedikit air mata di matanya. Biarkan seorang pria berusia 40 tahun, yang telah mengalami badai tak berujung dari para guru nasional dengan air mata di mata mereka, dapat melihat betapa dalamnya perasaan Wang Bao terhadap Zhao Wuqi. Sayangnya, dia tidak berdaya dalam hal ini. Jiang Bai percaya bahwa jika memungkinkan, Wang Baoying bersedia mati untuk Zhao Wuqi. Sangat disayangkan bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan kematian. Selain menonton dengan diam-diam menemani Zhao Wuqi untuk menyelesaikan jalan terakhir kehidupan, Wang Bao tidak berdaya. Bab 77, Kehendak. Saya telah berlama-lama sampai sekarang, tetapi itu hanya sisi surga yang tenang. Tentu saja, yang terpenting adalah saya khawatir tentang di balik layar saya. Anda mungkin juga tahu bahwa ada terlalu banyak orang yang telah menyinggung saya selama bertahun-tahun ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menjilati tulang saya dan memakan daging saya. Bahkan dalam lingkup surga, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menaruh hati kepada saya. Ada berapa banyak, saya tidak berani melepaskannya, alasannya ada di sini. Sejujurnya, Macan Tutul telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, dan saya tega mempercayakan masalah ini kepadanya, tetapi sayangnya. Saya tahu bahwa Macan Tutul tidak dapat memandang rendah beban ini. Dia orang baik, berani bertarung, tetapi pikirannya tidak berat, terlalu lugas, mudah untuk menyerang orang lain, dan kekuatannya tidak dapat bertahan di pasar. Ini adalah hal yang paling mengkhawatirkan saya dalam beberapa tahun terakhir. Begitu saya mati, saya takut fondasi ini akan berubah menjadi tidak ada dalam sekejap. Petik 2. Setelah beberapa saat lama sekali, Zhao Wuji tersenyum dan berkata kepada Jiang Bai tentang pikirannya yang dalam. Zhao Ye, aku. Wang Bao mendengarkan ini, dan tidak ada ketidakpuasan. Beberapa dari mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri, dan mata mereka merah, tetapi mereka tidak dapat mengatakannya dalam satu kalimat. Itu tidak menyalahkanmu, kehidupan orang-orang sudah ditakdirkan. Terkadang, kamu tidak dapat menerimanya. Untungnya, Tuhan tidak sepenuhnya meninggalkanku. Penampilan Xiao Bai membuatku melihat harapan. Zhao Wuji duduk di sana sambil melambaikan tangannya. Menyela kata-kata Wang Bao dan menoleh ke Jiang Bai, tertawa dan berkata, "Aku, Jiang Bai berbeda, ya, itu kamu. Kamu muncul pada awalnya, kupikir setelah beberapa tahun, kamu bisa menjadi naga yang mengaduk angin dan hujan, tetapi kemudian aku menemukan bahwa kamu benar-benar naga sungguhan, lebih unggul dalam kekuatan, cukup untuk menekan pemandangan, pikiran. Tidak lemah tidak takut pada orang di balik perhitungan, berani bertarung, berani bersikap masuk akal, bermusuhan dengan orang lain, tegas, dan mengetahui kebenaran dari semua yang tersisa, ini bukan yang bisa dilakukan orang biasa. Terutama jika kamu baru-baru ini melakukan perjalanan ke Binhai, aku sangat puas dengannya. Aku tahu betul bahwa Wu Tianxi, kamu dapat kembali dari barang-barang Huang San di tangannya, dan dia juga akan memanggilnya saudara dan saudara. Tidak mudah untuk melihatmu, ini masalah besar. Orang-orang, ini lebih kuat dari Macan Tutul, jadi aku akan membawamu berkeliling dan membiarkanku memberimu koneksiku. Petik 2. Zhao Wuji menjawab sambil tersenyum. Dia bisa melihat bahwa dia sangat puas dengan Jiang Bai. Kata-kata ini, membuat kelopak mata Jiang Bai melonjak lurus. Apa maksud Zhao Wuji? Apakah ini akan memberikan bisnis itu kepada Anda? Saya benar-benar akrab dengannya akhir-akhir ini. Bagaimana saya bisa mengatakan itu orang luar? Zhao Ye, yang memanggil hujan, masalah macam apa ini? Mengetahui waktu beberapa bulan, akankah Anda memberikan diri Anda pada karir yang bekerja keras ini dalam beberapa dekade terakhir? Apakah ini terlalu menyenangkan? Namun segera, Jiang Bai tahu bahwa dia benar-benar menginginkan lebih, karena Zhao Wuqi tidak bermaksud melakukannya. Kemudian kata-kata Zhao Wuqi membuat Jiang Bai mengerti kuncinya, saya punya seorang putri, saya tidak terlalu tua. Sekarang saya di sekolah menengah di Amerika. Saya tidak pernah bercerita tentang orang-orang kepadanya. Bahkan selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah pergi. Saya pernah melihatnya sekali. Kecuali Macan Tutul, sama sekali tidak lebih dari 10 orang yang mengetahui hal ini di Tiongkok. Saya telah bekerja keras dalam hidup ini. Apakah ini sebenarnya bukan untuknya? Saya ingin memberikan bisnis ini kepadanya, tetapi sayangnya dia adalah seorang gadis, ditakdirkan untuk tidak dapat meyakinkan publik,
jadi saya ingin Anda membantunya, saya akan membiarkannya kembali sebelum saya mati, maka semuanya tergantung pada Anda. Petik 2. Anda dapat yakin bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Dalam sekejap mata, Jiang Bai mengangguk, lalu mengangguk dan berjanji. Hari-hari ini, Zhao Wuqi dengan pemahamannya sendiri yang terus-menerus tentang hal ini, mengetahui hal itu, dan mempercayakan koneksi pribadinya kepada dirinya sendiri, dan bahkan melibatkan beberapa orang besar, yang terpenting adalah berharap bahwa dia berdiri untuk waktu yang singkat, bahkan jika Anda tidak dapat mencapai levelnya, Anda setidaknya tidak dapat bertarung. Untuk melindungi gadis kecil itu ketika putrinya kembali di masa depan, itu tidak akan membiarkan orang menelannya. Anda harus tahu bahwa Zhao Wuji sangat terlibat. Adalah pengetahuan Jiang Bai bahwa industri Zhao Wuji memiliki aset 100 miliar. Selain real estate, uang tunai, dan saham, ada lebih dari 40 perusahaan terdaftar yang dikendalikan olehnya, yang melibatkan keuangan, real estate, dan industri kimia. Teknologi tinggi dan banyak aspek lainnya sangat besar. Selain itu, ada beberapa bisnis lain dalam kegelapan, hitam dan putih, bermain bola, banyak industri yang pasti berdarah. Tidak mudah bagi seorang gadis untuk menangani hal-hal ini, hampir mustahil. Orang-orang Zhao Wuji sulit untuk menyerah, apalagi mereka yang seperti serigala. Oleh karena itu, ada pepatah yang dapat dipahami Jiang Bai. Jika kamu berkata begitu, aku akan lega. Zhao Wuji tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Hanya mengatakan begitu banyak, dia telah menghabiskan banyak energi, dan benar-benar tidak ada upaya untuk mengatakannya. Sama seperti selama ini, meskipun dia berlari ke beberapa tempat dengan Jiang Bai, kata-kata utamanya adalah Wang Baobao dan Jiang Bai. Dia hampir tidak mendengus, hanya duduk di sana, itu adalah gunung, kadang-kadang berbicara, hampir itu semua adalah palu, dan jarang mengatakan begitu banyak. Sekarang setelah saya mengatakan banyak hal dalam satu napas, dia tidak tahan lagi. Kata-kata berikutnya, Wang Bao berkata, ini adalah Putri Zhao, riasan Zhao Hong. Gadis kecil itu telah tinggal di luar negeri dengan beberapa pengasuh selama bertahun-tahun, ini adalah informasi dan fotonya, jika Zhao Ye benar-benar keluar kecelakaan, saya akan meminta orang untuk mengirimnya kembali. Jika kita berdua mengalami kecelakaan, saya harap Anda akan menjemputnya, tentu saja, kemungkinannya kecil, tetapi sekarang saya tahu bahwa itu selalu benar, untuk berjaga-jaga. Melihat informasi di tangannya, ada banyak materi seperti usia Zhao Hongzuang, alamat, identitas, serta kata-kata gelap yang diperlukan untuk melihatnya. Jiang Bai semuanya ada dalam pikiran. Sejujurnya, gadis ini agak memberontak. Pada usia remajanya, dia terekspos dan diwarnai dengan rambut pirang panjang. Dia menjadi penyanyi kecil, dan seorang penyanyi kulit hitam Fan. Jiang Bai tidak bisa menahan cemberut. Namun, gadis ini benar-benar cantik. Saya dapat membayangkan bahwa ibunya pastilah kecantikan yang tak tertandingi. Bahkan gaun yang mengerikan seperti itu masih dapat menutupi sosok yang bangga dan wajah yang cantik, membuat orang terlihat cerah, tidak setengah norak dan menjijikkan. Mengenai pakaian pemberontak, Jiang Baixin dapat memahaminya. Menurut informasi, Xiao Tao pergi bersama ibunya ke luar negeri. Ibu yang berusia 7 atau 8 tahun meninggal karena sakit karena suatu alasan. Satu orang telah hidup di bawah asuhan beberapa pengasuh. Ayah saya tidak pernah melihatnya selama lebih dari 10 tahun. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan ini, bahkan jika mereka puas dengan uang dan materi, pasti bias. Dapat dimengerti bahwa mereka sangat memberontak selama masa remaja. Saya menulis, harap yakinlah bahwa Zhao Ge, jika ada hari seperti itu, saya harus melakukan apa yang Anda inginkan, tentu saja. Saya harap tidak ada hari seperti itu. Setelah membacanya, Jiang Bai menyalakan informasi di depan dua orang, dan kemudian membuat jaminan dengan warna. Pada saat yang sama, pikirannya mulai menghitung dengan tenang, setelah kembali, apakah perlu menanyakan sistem, bagaimana memperlakukan Zhao Wuji. Bagaimanapun, Zhao Wuji cukup baik pada dirinya sendiri. Jika dia dapat menyembuhkannya, dia dapat dianggap sebagai timbal balik. Bahkan jika Anda tidak dapat menyembuhkannya, selalu ada kemungkinan untuk memperpanjang hidup Anda. Bab 78, orang yang tidak bisa diprovokasi. Atas semua yang dilakukan Jiang Bai, Zhao Wuji sangat puas, tersenyum, dan mengangguk. Kemudian, aku seperti teringat sesuatu, senyum di wajahku menghilang, dan aku membukanya lagi. Tatapan itu sulit diucapkan, Xiao Bai, aku tahu kekuatanmu luar biasa,
tetapi ada banyak hal di dunia ini yang dapat kau lakukan tanpa orang-orangmu sendiri. Kekuatan seseorang terbatas, bahkan jika kuat, ada batasnya, belum lagi dunia ini jauh dari sesederhana yang kau pikirkan, dan orang-orang kuat terus bermunculan. Jika kau tidak bisa membunuh, kau akan benar-benar jatuh. Yang lebih penting, kau akan membunuh dan bertarung, dan akhirnya kau akan takut mendapat masalah. Aku kehilangan uang ketika aku masih muda, jadi aku harap kau tidak mau. Ulangi jalan lamaku. Singkatnya, Jiang Bai mendongak dengan cara yang aneh. Awalnya dia mengira bahwa Zhao Wouqi hanyalah orang biasa. Dia bisa memiliki kekuatan hari ini dan hari ini. Dia mengandalkan sarana dan rencana. Sekarang tampaknya dia sedikit berbeda dari apa yang dia pikirkan. Apakah Zhao Wouqi seorang master sebelumnya? Seolah melihat keraguan di Jiang Baixin, Wang Bao berkata dengan bangga, Zhao Ye adalah master kelas 1 ketika dia muda, dan dia telah berkecimpung di dunia seni nasional selama 100 tahun. Sayangnya, Zhao tidak menyela, dan disela oleh Zhao Wouqi. Melambaikan tangannya dan menyela perkataan Wang Bao, Zhao Wuji berbisik, sekarang apa yang kau lakukan, masa lalu tak tertahankan. Kau mengatakan bahwa ini untuk membuat Xiao Bai tersesat. Singkatnya, Xiao Bai, kau harus ingat bahwa dunia ini jauh dari sederhana. Li Di, naga kaisar, Wu Tianxi, pemimpin Hebei, Hari Harimau di selatan, dan Nanlan Zongde di timur laut. Orang-orang ini tidak sederhana. Terus terang, terakhir kali kau pergi ke laut untuk kembali dengan selamat, sama sekali di luar dugaanku. Wu Tianxi tidak tahu mengapa itu jelas bagimu, mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui, atau kartu pria itu keluar. Apa masalahnya? Tetapi kau harus mengerti bahwa kau kuat sekarang, tetapi itu tidak sepenuhnya merajalela. Mereka tidak berani datang sebelum aku mati, tetapi setelah aku mati, aku pasti akan membanjiri langit. Ketika kau dapat menahan macan tutul, kau dapat melihat ciptaanmu. Petik 2. Kata-kata Zhao Wuji menarik perhatian Jiang Bai. Terakhir kali Wu Tianxi berada dalam bentuk itu, dan tidak melakukan yang terbaik. Jiang Bai menghirup udara dingin dan takut dengan nama-nama orang dalam daftar. Tapi, ini bukan hal yang paling penting. Kamu harus mengingat kata-kataku selanjutnya, tidak peduli kapan, kapanpun, dan dimanapun kamu ingin mengingat kalimat ini. Berbicara tentang ini, Zhao Wuji tiba-tiba terdiam. Saya tidak tahu apakah dia tidak bisa berbicara terlalu banyak karena alasan fisik, atau dia sedang menunggu jaminan Jiang Bai. Jiang Bai sangat tertarik dengan kesibukan itu dan harus menanggung kata-kata, Anda dapat yakin, saya harus ingat. Hanya bercanda, ketika Zhao Wuji begitu kental, itu bukan masalah sepele. Jiang Bai tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Untuk mengetahui karakter seperti Wu Tianxi, Li Qingdi, Nalan Zongde, dan Cheng Tianyi, dia hanya membawanya bersamanya. Sekarang tidak semudah itu untuk bersikap begitu serius. Ada banyak pahlawan di dunia yang kuat seperti awan. Anda mungkin tidak dapat menyentuhnya di masa depan. Saya sangat optimis tentang Anda. Mungkin bahkan beberapa tahun kemudian, bahkan Li Qingdi tidak seperti Anda. Ada satu orang, Anda tidak dapat memprovokasi kehidupan ini. Petik 2. Siapa? Jiang Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Changsheng. Jangan undang Su Changsheng dalam kehidupan ini. Zhao Wuji berkata dengan sangat bermartabat. Karena Su Changsheng penuh dengan kekaguman. Tidak sulit untuk menebak bahwa waktu ketika Zhao Wouqi pernah bertarung dengan Su Changsheng tidak cukup seimbang. Belum lagi Su Changsheng benar-benar tertekan, setidaknya Zhao Wuji berjuang cukup keras, kalau tidak, tidak akan ada hal seperti itu. Segera setelah kata-kata Zhao Wuji, hati Jiang Bai bahkan lebih canggung, saya berada di tengah tahun, dan saya dalam suasana hati yang baik, dan saya naik turun di langit. Tidak ada yang bisa menghentikan, Li Qingdi, Wu Tianxi, Nalan Zongde, yang tidak dimakan di tangan saya, defisit. Saya pikir dunia tidak terkalahkan, saya dapat bertemu Su Changsheng, saya tahu bahwa ada hari-hari di luar langit, orang-orang di luar dunia, dorongan **** memprovokasi masalah hari besar, hanya untuk jatuh ke bidang ini, saya akan menyesali kayu. Saya terlambat. Petik 2. Untuk sementara waktu, mobil itu dalam keadaan hening, dan 3 orang yang hadir tidak mengatakan sepatah kata pun. Zhao Wuji tampaknya telah jatuh ke dalam kenangan masa lalu. Wang Baoying memiliki wajah yang dalam. Adapun Jiang Bai, dia terkejut oleh otaknya. Tanpa sadar, kediaman Jiang Bai,
ketika dia turun dari bus, Jiang Bai tidak kembali kepada Tuhan. Sistem, saya ingin tahu kondisi Zhao Wuqi, jika saya ingin mengobati, berapa banyak prestise yang dibutuhkan. Ke dalam ruangan Jiang Bai memulihkan pikirannya, mengingat sistem misterius itu, memulihkan kepercayaan dirinya, tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya apa yang ingin dia tanyakan sebelumnya. Jika Anda dapat menyembuhkan Zhao Wuqi melalui beberapa poin prestise, itu akan luar biasa. Awet muda, murah, 120.000. Suara tamparan sistem di wajah membuat Jiang Bai benar-benar jongkok di sana, dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. 120.000. 120.000 poin prestise cukup untuk menebus versi lengkap, pemulihan super, mendapatkan kemudahan dan umur panjang yang hampir permanen, serta tubuh yang hampir mati. Berapa harganya untuk menyembuhkan seseorang? Itu terlalu tidak normal. 12.000 masih murah, kenapa kamu tidak mati saja? Apa yang dia sakiti? Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan bertanya. Melukai orang? Melukai organ dalam? Jika tidak orang ini secara fisik kuat, luar biasa, dan memiliki vitalitas yang kuat, telah lama menjadi tumpukan daging busuk. Tentu saja, ini juga merupakan ukuran orang yang tertembak, bukan alasan untuk hidupnya saat ini, jadi perawatannya cukup merepotkan, hampir setara dengan membentuk kembali beberapa tubuh, jadi harga ini tidak mahal. Suara sistem berbunyi, jadi Jiang Bai benar-benar menyerah pada ide itu. Lotre, sambil mendesah, Jiang Bai selalu suka mengundi hadiah setiap kali dia tidak memiliki harapan, karena dia merasa bahwa keberuntungannya tampaknya baik, dan undian perantaranya bagus. Karena Anda tidak mampu membeli dengan gengsi, lebih baik melihat lotre. Jika Anda mencoba keberuntungan Anda, mungkin Anda dapat menemukan jalan. Undian perantara dimulai. Detik berikutnya, mesin slot otomatis muncul di depan Jiang Bai, tampilannya masih sama, tidak ada sedikit pun perubahan. Menurut aturan sebelumnya, Jiang Bai tidak perlu belajar lebih banyak, dan meminta mesin slot untuk berputar. Setelah lebih dari 10 detik, suara sistem berbunyi lagi, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh hadiah keterampilan ungu, keterampilan bertarung pamungkas. Pesan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Jiang Bai. Apa yang disebut teknik adu senjata, yang juga terlihat dalam film sebelum Jiang Bai, adalah keterampilan hebat yang menggabungkan seni bela diri, pertarungan, dan senjata api. Teknik menembak pamungkas, yang diberikan oleh sistem ini jelas lebih unggul. Ketika Jiang Bai memperoleh hadiah ini, ia juga menggunakan prinsip penggunaan dan pembuatan berbagai senjata dan senjata, serta pertarungan, lintasan lengkung, tembakan berayun, del. Pengetahuan tentang kesulitan telah mengalir masuk, sehingga Jiang Bai akan menguasainya sepenuhnya dalam sekejap, dan kekuatan tempurnya akan melambung tinggi. Jika pertarungan senjata pamungkas ini muncul sebelumnya, bantuan untuk Jiang Bai tidak diragukan lagi sangat besar. Namun sekarang ini hanya masalah menutupi celah dan menjadikan Jiang Bai si idiot senjata api, langsung menguasai penggunaan semua senjata api dan keterampilan super tinggi. Kekuatannya sangat meningkat, papan pendek menghilang, tetapi pertumbuhan sebenarnya sangat terbatas. Hal ini membuat Jiang Bai agak tidak berdaya. Hasil ini membuatnya tidak puas. Meskipun itu adalah hadiah ungu, menurutnya itu tidak sebagus hadiah biru bab 79, naga seperti Prajna. Coba lagi. Hampir tanpa ambiguitas, Jiang Bai meminta untuk memompa lagi. Bulan ini, Zhu Xian, miliknya telah berakhir, meskipun masih ada orang yang menonton, tetapi poin prestise yang dapat diberikan sangat terbatas, tetapi prestise yang dibawanya kepadanya dalam sebulan terakhir masih banyak. Ditambah dengan 30.000 poin prestise yang diperoleh. Sebelumnya di Wutianxi, Jiang Bai saat ini memiliki lebih dari 33.000 prestise, dan dapat menghambur-hamburkan beberapa kali tanpa hukuman. Mesin slot muncul kembali dan kemudian berputar lagi sesuai dengan keinginan Jiang Bai. Sayangnya, keberuntungan tidak baik. Jiang Bai benar-benar mengambil papan tulis besar dalam undian perantara ini dan memberinya 100.000 yuan, jadi Jiang Bai ingin menangis. 100.000 keping untuk Jiang Bai saat ini, itu hanya gerimis, ada kentut. Kembalilah, Jiang Bai tidak menyerah, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam sindrom ajaib. 2 kali undian tidak memuaskan, dan mereka membuang 20.000 prestise, yang membuat Jiang Bai jatuh ke dalam mentalitas penjudi. Melihat sisa lebih dari 10.000 poin prestise, Jiang Bai segera meminta undian. Mesin slot berputar lagi, kecepatannya cepat,
dan berhenti lagi setelah lebih dari 10 detik. Suara sistem terdengar, selamat kepada tuan rumah yang menghadiahkan cheat seni bela diri ungu teratas, Naga Gajah Prajna, menghadiahkan jurusan pertama dalam kultivasi otomatis. Naga seperti Prajna, novel seni bela diri. Setelah Jiang Bai mendengarkan nama itu, reaksi pertama adalah bahwa itu adalah lelucon. Apa yang terjadi dengan novel seni bela diri? Namun, saya dengan cepat menerima kenyataan ini. Ketika sistem muncul, saya tidak mengatakannya. Itu bisa melakukan apa saja. Apapun bisa dipertukarkan. Dalam hal ini, tidak masuk akal untuk melihat cheat seni bela diri dalam undian. Apa yang dilakukan benda ini? Itu hanya cheat, meskipun itu yang pertama diberikan, tetapi Jiang Bai tidak bodoh. Sebagai penggemar film, bagaimana mungkin Jiang Bai tidak mengetahui hal ini? Seni bela diri yang tak tertandingi dalam mahakarya terkenal raja. Seni bela diri yang tak tertandingi dari Tantra, Naga Gajah Prajna, dibagi menjadi 13 lapisan. Lapisan pertama seni bela diri sangat mudah. Bahkan jika itu bodoh, selama diajarkan, itu dapat dipraktikkan dalam 1 atau 2 tahun. Lapisan kedua 2 kali lebih dalam dari lapisan pertama dan membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun. Lapisan ketiga 2 kali lebih dalam dari lapisan kedua, yang membutuhkan waktu 7 atau 8 tahun. Jadi dikalikan, semakin mundur, semakin sulit untuk maju. Setelah lantai kelima, jika Anda ingin berlatih tingkat yang lebih dalam, Anda harus bekerja keras selama lebih dari 30 tahun. Salah satu rahasia Tantra, Qi tingkat tinggi lahir secara turun-temurun, tetapi, Naga Gajah Prajna, 13 lapis ini tidak pernah dilatih hingga lebih dari 10 lapis. Raja Roda Emas dalam novel itu sudah jenius, tetapi pada akhirnya tidak lebih dari 10 lapis, dan telah menjadi orang tua. Jiang Bai tidak berpikir bahwa kualifikasinya dapat dibandingkan dengan karakter dalam novel, jadi kultivasi aliran seperti itu sama sekali tidak mungkin, dan hantu itu tahu bahwa tahun monyet hanya dapat mencapai sesuatu. Yang lebih penting, drama TV Jiang Bai juga telah melihatnya, dan saya tidak berpikir seberapa kuat roda emas itu. Kekuatan 10 naga dan 10 gajah sebenarnya membanggakan. Betapa mengerikannya itu. Dalam pandangan Jiang Bai, menurut deskripsi dalam novel dan televisi, tingkat Raja Roda Emas paling banyak setara dengan seorang master nasional. Itu belum tentu kuat. Apakah Anda membutuhkan hal semacam ini untuk menjadi master seni nasional yang hebat? 10 beban memiliki banyak kekuatan. Sungguh lelucon. Para master nasional umum memiliki kekuatan semacam ini. Sedangkan untuk diri saat ini, kekuatan konservatifnya lebih dari 2 kg, dan keduanya sama sekali tidak ada bandingannya. Tampaknya mereka telah menarik sampah lainnya. Namun segera, pikiran Jiang Bai berubah. Kekuatan internal, Naga Gajah Prajna, pertama terbentuk di tubuh Jiang Bai, dan kekuatan asli, kegelapan, antusiasme, dan kombinasi dari ketiga elemen tersebut digabungkan menjadi kekuatan baru. Di tubuh Jiang Bai, ia berjalan di antara meridian dan membuat Jiang Bai merasa berbeda. Ia merasa bahwa kekuatan, kecepatan, dan reaksinya telah meningkat pesat dalam sekejap. Otot-otot tubuh lebih kencang, lebih cepat, dan lebih responsif. Seluruh orang tampaknya telah memasuki alam baru. Pada saat ini, Jiang Bai merasa bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Jelas ini bukan Naga Gajah Prajna, yang asli, kuat dan tak tertandingi, hanya kekuatan pertama. Jiang Bai merasa seperti Tyrannosaurus humanoid, tidak dapat dihancurkan, benar-benar memiliki naga dan kekuatan. Seberapa kuat seekor naga, Jiang Bai tidak jelas, tetapi kekuatan gajah ini, Jiang Bai benar-benar terasa, dan pastinya setingkat kekuatan raksasa mamut. Cobalah sedikit, Jiang Bai merasa lengannya setidaknya 8 kg atau lebih, atau bahkan lebih. Ini sama sekali di luar apa yang dipikirkan manusia. Artinya, jika Jiang Bai bersedia melakukannya sekarang, dia dapat mengangkat mobil dengan satu tangan dan melemparkannya keluar dengan busa yang sama. Tanpa usaha apapun, tidak masalah untuk mengangkat truk dengan kedua tangan. Tentu saja, mungkin sesuatu yang sulit. Bagaimana jika kekuatan seperti itu mengenai orang-orang? Dapat dibayangkan. Haha, menang. Jiang Bai haha tersenyum dan sangat senang. Namun, kebahagiaan semacam ini tidak bertahan lama dan menghilang, karena dia memeriksa poin yang dibutuhkan untuk zaman seni bela diri berikutnya, cukup untuk membuat Jiang Bai muntah darah. Dibutuhkan 8.000 poin prestise untuk menjadi yang kedua. Oke,
Ini tidak banyak. Sekarang Jiang Bai memiliki 3.000 poin. Selalu ada Zan Zan, 8.000 tidak sulit. Kebutuhan ketiga adalah 16.000, dan kemudian dikalikan dengan 4, 3.008, 5.7.002, 6 14 4.004, dan 7 berat 28.008. Maka Jiang Bai tidak akan berani menghitung. Poin prestise yang sangat besar ini hampir membuat Jiang Bai pingsan. Itu hanya lelucon, dan sudah sangat sulit untuk waktu yang lama. Sulit untuk berpikir bahwa itu tercampur, dan akumulasi-akumulasi hanya 5 atau 6.000 prestise. Saya pikir itu sudah cukup banyak, tetapi sekarang tampaknya dibandingkan dengan kebutuhan nyata, itu tidak diragukan lagi hanya setetes air di lautan. Yang terpenting adalah, naga gajah Prajna, milik ibunya ini penuh dengan 18 beban, dan menakutkan untuk memikirkannya. Itu masih kenyataan. Jika kamu tidak memikirkan hal yang rusak ini, kamu dapat menebus pemulihan super terlebih dahulu. Setelah kepalanya hancur, Jiang Bai tidak lagi terlibat dalam masalah ini, mengambil keputusan, memperhatikan untuk tidak menghabiskan 1 poin prestise pun di sekolah ini. Meskipun benda ini memiliki peningkatan yang signifikan pada tubuhnya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi Jiang Bai masih enggan untuk memasukkan prestise ke dalam lubang tanpa dasar ini. Dia memutuskan untuk menangguhkan toko lotre, menyimpan poin prestise, dan menebus kemampuan pemulihan super ini. Bagaimanapun, benda ini dapat memberinya umur panjang dan awet muda, dan pada saat yang sama memberinya peningkatan besar dalam kemampuannya untuk bertahan hidup, hampir setara dengan tubuh keabadian. Keterampilan anti-hari semacam ini hanya 100.000 poin prestise. Dulu, Jiang Bai merasa bahwa sistemnya hitam, tetapi sekarang sebanding dengan naga gajah Prajna ini. Jiang Bai berpikir ini adalah harga hati nurani, ada kayu bab 80 miliar, aku punya dunia, aku punya sistem, poin prestiseku saat ini, obat apa yang bisa aku tukarkan, dan memperpanjang umur Zhao Wouqi. Tiba-tiba, Jiang Bai memikirkan sesuatu dan bertanya, untuk menyelamatkan Zhao Wuji, Jiang Bai tidak memiliki kemampuan, dan dia tidak begitu murah hati. Hubungan antara keduanya tidak buruk. Zhao Wouqi juga sangat peduli pada dirinya sendiri, tetapi dia belum membiarkan Jiang Bai menaruh lebih dari 100.000 poin prestise. Kirim saja, hanya untuk menyelamatkan pihak lain. Itu bukan kerabat atau ibu. Jiang Bai tidak terlalu kaya, dan tentu saja tidak mungkin untuk melakukannya. Namun, dalam hubungan antara dua orang, untuk saling membantu memperpanjang hidup, Jiang Bai merasa masih perlu melakukannya. Itu adalah obrolan. Baiklah, ini dia, sekarang kamu dapat menebus dan kehidupan yang berakal di tempatku, kualitasnya bagus. Menurut pengamatanku, jika tubuh Zhao Wuji meminum obat ini, itu dapat memperpanjang umur setidaknya 1 tahun. Ribuan ratus prestise, sistem itu segera memberikan jawaban. Seperti yang dikatakannya, Anda dapat melakukan segalanya. 3.200 prestise. Jiang Bai mendengarkan ini dan matanya berbinar. Baru-baru ini, industrinya telah berkembang dengan sangat baik. Lebih dari 2.000 karyawan dapat menyediakan lebih dari 20 prestise setiap hari. Ada lebih dari 400 poin dalam sebulan, dan ada berbagai saluran untuk mendapatkan prestise. Tidak banyak 3.000 poin. Di masa mendatang, ia akan memberikan lebih dari 3.000 prestise kepada Zhao Wouqi setiap tahun dan menjaganya tetap aman. Ia seharusnya masih dapat melakukannya. Namun, sayangnya, air dingin dari sistem itu terciprat ke bawah, obat medis semacam ini hanya dapat digunakan sekali, hanya untuk menunda penekanan cedera, dan tidak memiliki fungsi terapeutik. Oleh karena itu, anak muda, hilangkan pikiran tidak realistis Anda. Pikirkan tentang itu. Tebus 1. Jiang Bai memikirkannya, tetapi memutuskan untuk menukarnya. Mengenai kapan harus memberikan Zhao Wouqi, Jiang Bai tidak memikirkannya. Bagaimanapun, bukan sekarang. Kemarin, Zhao Wouqi memberitahunya tentang hal ini, dan sekarang dia akan mengeluarkan ramuan obat yang terus membuatnya mati. Mengapa kamu tidak mengatakannya kemarin? Jika kamu memikirkan masalah ini, kamu tidak bisa mengatakannya. Lebih baik menunggu. Belum terlambat untuk menemukan alasan yang bagus. Oleh karena itu, Jiang Baixian menukar, dan kehidupan semua kehidupan, emas, dan kemudian dengan hati-hati menyimpannya. Setelah melakukan semua ini, Jiang Bai siap untuk pergi makan. Dia pergi ke perusahaan untuk menemui Yao Hao, yang sudah lama tidak melihatnya.
Dia hanya berjalan ke pintu dan belum sempat keluar. Telepon berdering. Jiang Ye, halo, saya Huang San, tidak mengganggumu. Penelepon itu adalah Gusu Yang Dahao, Huang San. Sejak perjalanan terakhir Jiang Bai kembali ke Binhai, perasaan Huang San bukan hanya barang-barang yang dibawanya kembali, tetapi juga berkat-berkat yang terselubung. Kepalanya benar-benar lunak, dan dia secara pribadi meminta maaf kepada Huang San atas keluhannya. Kepala kuda adalah visi, sehingga Huang San adalah pemimpin di seluruh Gusu, dan nama Huang San-nya semakin layak menyandang nama itu. Secara alami, saat kargo meningkat, Jiang Bai lebih hormat, dan dia selalu harus menelepon dan meminta bantuan. Tidak ada makanan di siang hari, siap untuk keluar untuk makan camilan, ada apa, ada sesuatu. Jiang Bai menjawab dengan santai. Bagi Huang San, tidak ada banyak kesopanan. Saat kedua orang itu menjadi akrab satu sama lain, Jiang Bai banyak bicara. Oh, tidak ada, hanya semua uang telah tiba di pagi hari, sudah penuh, 126,2,6 juta, saya datang untuk memberitahu Anda, atau sekarang Anda memberi saya akun, saya membiarkan orang berkelahi. Huang San berkata di sini. Sebenarnya, dia tidak tahu rekening Jiang Bai. Hal semacam ini sangat sulit bagi kebanyakan orang. Apakah Huang San benar-benar ingin menemukannya? Tidak bisakah dia menemukannya? Hanya saja ini melibatkan masalah kesopanan. Yang terpenting adalah Huang San harus menelepon langsung. Benar saja, Jiang Bai mendengarkan berita ini, dan tiba-tiba matanya berbinar. Kemarahan yang suram di hatinya menghilang tanpa jejak. 1 miliar yuan, nol tidak berarti apa-apa, ini adalah 1 miliar uang tunai. Dengan uang tunai miliaran dolar ini, Jiang Bai dapat membuat perbedaan besar. Meskipun industri yang dia dapatkan sebelumnya telah berkembang dengan baik, beberapa bulan ini telah menghasilkan puluhan juta pendapatan bersih bagi Jiang Bai, tetapi mereka ingin memperluas diri. Jiang Bai mengatakan bahwa ini tidak cukup. Tidak diragukan lagi, uang Huang San adalah amal di salju. Kerja bagus. Benar, bisakah bisnis seperti itu dilakukan? Jiang Bai haha tersenyum dan memuji pihak lain tanpa ragu-ragu, lalu bertanya apa yang dia tanyakan. Bercanda, menginvestasikan sejumlah uang, menggandakan usaha selama beberapa bulan, betapa bagusnya bisnis, mengapa tidak melanjutkan? Terlebih lagi, sekarang saya memiliki hubungan dengan Wu Tianxi, dan terakhir kali hal semacam itu tidak akan terjadi lagi. Ini, saya baru saja menangkap gelombang. Dalam periode baru-baru ini, saya mendengar bahwa ada banyak orang yang beraksi, dan sejumlah besar impor meningkat dari hari ke hari. Meskipun saya masih yakin untuk menghasilkan uang sekarang, saya khawatir tidak akan ada keuntungan sebesar itu. Anda tahu, kali ini saya pertama kali menghubungi orang-orang, dan saya mendapat banyak kekurangan barang, yang menghabiskan banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Yang terpenting adalah saya mulai bertindak tahun lalu. Banyak orang tidak fokus pada yang satu ini sebelumnya. Sudah ada banyak orang yang bisa melakukannya sekarang, dan tidak ada cara untuk menghasilkan uang. Bahasa Indonesia, jika Anda mau, saya pikir kita dapat membuka perusahaan impor dan ekspor dalam kemitraan, tidak terlalu banyak aset, satu orang menghasilkan 100 juta, Anda adalah bosnya, saya akan memberi Anda bantuan, perusahaan yang Anda pertanggungjawabkan 70%, perlahan-lahan lakukan, dapatkan kompensasinya tidak besar, saya percaya itu harus bisa dilakukan untuk waktu yang lama. Petik 2. Huang San rasional, bukan karena ingin menunjukkan, omong kosong, tetapi untuk memberitahu Jiang Bai tentang teorinya. Faktanya, dia memikirkannya sebelum melakukan panggilan ini. Tentu saja, ini bukan yang dia maksud, tetapi tim konsultan yang membentuk sekelompok siswa tingkat tinggi. Dia memberikan pendapatnya dan dia hanya menyampaikan pernyataan itu. Dengan cara ini, lakukan apa yang kau inginkan, 1 orang dan 100 juta, daftarkan perusahaan dagang, kau datang untuk beroperasi. Mengenai sisa uangnya, aku akan memberimu 2 akun, 1 untuk 900 juta, yang ekstra, dan panggil aku sebagai uang sakuku. Bagaimana dengan perusahaan? Aku orang yang baik. Setelah memikirkannya, Jiang Bai membuat keputusan seperti itu, lalu membuka dompet dan mengirim nomor kartunya sendiri ke Huang San. Saham perusahaan, Jiang Bai memikirkannya, masih menempati kepala besar. Bukannya dia serakah dan pelit. Sebelum Huang San mengatakannya, dia mengerti maksud Huang San. Dia takut akan ada masalah di masa depan, dan dia ingin menyenangkan dirinya sendiri.
Jika dia menolak untuk bersikap tidak cantik, dia berjanji, tetapi itu tidak begitu memalukan. Setelah beberapa saat, uang tunai datang. Total lebih dari 900 juta, masing-masing, ke dalam dua akun-akun Jiang Bai. Kemudian tidak dapat dihindari bahwa panggilan penyelidikan bank datang. Ini benar-benar masalah besar untuk memasukkan jumlah yang begitu besar ke dalam akun pribadi. Pihak lain pasti harus menyelidikinya. Setelah mengatasinya dalam waktu yang lama, Jiang Bai mampu mengatasi masa lalu, dan kemudian pihak lain mengatakan bahwa dana keuangan, saham asuransi dan sejenisnya, Jiang Bai langsung menutup telepon. Untuk hal semacam ini, Jiang tidak memiliki cinta di siang hari. Berapa banyak yang harus saya keluarkan untuk uang sebanyak itu? Melihat serangkaian angka nol yang menyilaukan yang dikirim dari pesan teks ponsel, Jiang Bai agak malu. Jumlah uang ini terlalu besar, dan Jiang Bai tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya, dan dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Dia tidak tahu bagaimana mengelola uang itu. Hanya ada perasaan, 1 miliar di tangan, dunia yang saya miliki. Perasaan itu, jangan sebutkan lebih banyak kenyamanan.